Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik semua? Ya, baik ya, Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta gantian ya, kalau kemarin Jonathan, Bapak ingin coba gantian, Bapak minta kepada Andre ya, untuk memimpin berdoa. Silakan Andre untuk memimpin berdoa. Ya, selamat pagi. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak absen satu persatu ya. Untuk Jonathan Pratama hadir ya. Galuh Andre Saputra hadir. Khairul Ardiansa hadir ya. Muhammad Adi Saputra, Muhammad Rizky, Dinda Maita, Setiana hadir ya. Hesti Kurniati, Cindy Ica Fitriani, Nadia Sabila ya. Berangkat semua ya. Tidak ada yang izin ya pada hari ini ya. Ya, benar sekali ya. Baiklah anak-anak ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Silakan untuk dipimpin untuk teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa? Biasa mimpin. Ica ya, silakan ke depan Ica ya. Nah, silakan teman-temannya semuanya berdiri ya. Posisi berdirinya siap. Ya. Ibu kita kami, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita pendekar bangsa, pendekar kaum untuk merdeka. Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Masih ada ya? Oh iya, sudah selesai.
Ya, silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak ya, Bapak akan mengulas pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat semuanya untuk pelajaran minggu lalu? Masih ingat semua? Ya, kalau masih ingat, Bapak ingin tanya, coba untuk pelajaran minggu lalu kepada Ica ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Ica? Teks deskripsi ya. Teks deskripsi. Terus tentang apa? Andre? Mengolah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni di daerah yang dengar dan dibaca pembahasan. Ya, benar sekali ya. Bahwasanya minggu kemarin kita belajar tentang teks deskripsi yang menelaah struktur unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, atau suasana pentas seni daerah yang sudah kalian baca dan kalian presentasikan di depan ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi ya. Nah, untuk materi pada hari ini kita belajar tentang menelaah struktur dan bahasa teks apa? Teks deskripsi. Nah, setelah pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari ya yang namanya apa? Setelah mempelajari ciri-ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kalian akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasa secara rinci. Kegiatan kedua ini sebagai bekal kamu untuk menghasilkan teks deskripsi yang baik. Nah, ini berarti pertemuan yang kedua ya. Jadi kalian nanti siapa tahu suatu saat kalian akan menjadi seorang penulis. Nah, amin ya. Kalian namanya orang ya, kita tidak tahu ya, siapa tahu kalian besok nasibnya lebih baik daripada Bapak mungkin ya. Kalian bisa menjadi penulis yang terkenal. Nah, baik, mencermati struktur teks deskripsi. Nah, di sini ada sebuah cerita, yaitu menceritakan tentang rumah tongkonan. Nah, jadi teks deskripsi itu ada menelaah struktur, teks bahasa itu ada 3 ya. Nah, perhatikan. Yang pertama ada identifikasi. Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada apa? Ya, benar sekali ya. Struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan dari sebuah penulis atau yang dirancang ya. Seperti itu. Nah, sebagai contohnya tadi udah ada yang berjudul apa? Rumah tongkonan. Bapak minta coba kepada Cindy Ica ya untuk membaca ya. Untuk rumah tongkonan. Mana Cindy? Ya, silakan dibaca. Cindy di belakang. Oh ya. Nah, ini ya. Tongkongan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkanan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungannya yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekan, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja.
Tongkonan. Ya, baik. Terima kasih ya Ica ya. Nah, itu tadi adalah rumah tongkonan, sebuah cerita. Cerita ini tadi ada identifikasi, ada strukturnya ya, ada penutup atau kesannya ya. Nah, yang dibacakan Ica tadi itu adalah mengenal nama objek, lokasi, gambaran umum suatu objek. Itu yang disebut identifikasi. Nah, identifikasi tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, terus ada lagi kita akan mencari yang namanya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah memerinci bahan kayu akiran rumah, biasa hiasan atap rumah. Ini adalah dari isi dari sebuah cerita. Bapak minta kepada Andre ya untuk membaca ya, untuk deskripsi bagiannya. Silakan Andre. Ya. Ya. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarang tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan terima kasih Andre, udah ya. Nah, ini adalah tentang deskripsi bagian. Yang dibaca apa Andre tadi adalah tentang deskripsi bagian atau isi dari sebuah, ya benar sekali ya, sebuah cerita ya. Jadi deskripsi bagian ini menceritakan tentang merinci bahan kayu, ukiran rumah, yang hiasan atap. Ya benar sekali Jonathan ya. Nah, ini adalah isi dari sebuah cerita atau disebut dengan deskripsi bagian. Nah, penutup. Sekarang penutup ini adalah sebuah kesan umum. Nah, setelah pembaca atau pengunjung melihat dari sebuah cerita atau berkunjung ke pantai yang diceritakan tersebut ya, tentang rumah Toraja ya, bagaimana kesannya? Nah, itulah yang disebut tentang kesan umum. Coba Jonathan untuk dibaca untuk kesan umumnya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ya, benar sekali ya. Bahwasanya dalam cerita tersebut karya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya yang nilai artistik ya yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini termasuk warisan budaya ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk selanjutnya struktur teks atau tanggapan deskripsi itu mencakupi apa saja? Nah, struktur teks, tanggapan, deskripsi mencakup apa saja? Identifikasi, deskripsi, bagian, simpulan. Ya, benar sekali ya. Berarti ada tiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada apa? Nah, ya kesimpulan atau pesan seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Identifikasi atau gambaran umum itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Identifikasi atau gambaran umum? Ada yang tahu? Coba sebutkan, Jonathan. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Ya, benar sekali ya. Itu adalah tentang identifikasi atau gambaran umum. Sekarang deskripsi bagiannya. Coba deskripsi bagian. Apa saja?
Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Ya, benar sekali ya. Untuk deskripsi bagian itu adalah menceritakan perincian bagian objek tetap terperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat bagian-bagiannya, komposisinya, dari warnanya, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengarkan suara apa saja seperti suara-suara, penulis membandingkan dengan apa. Nah, itu adalah tentang deskripsi bagian atau dari isi sebuah cerita. Ya, benar sekali. Yang ketiga ada kesimpulan atau kesan. Kesimpulan kesan itu adalah kesimpulannya setelah dari apa yang kalian baca itu dapat disimpulkan. Kesimpulannya apa? Nah, seperti minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan ya. Minggu lalu ada yang pernah berlibur katanya ke mana? Taman ke hati. Kesan-kesannya seperti apa setelah pergi ke taman ke hati. Nah ya, banyak hal-hal yang kita temui ya. Nah, deskripsi, jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, ini anak-anak semuanya ya. Deskripsi bagian itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua ada apa, Jonathan? Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi bagian berdasarkan proses suatu yang berlangsung. Terus ada apa lagi? Ya, benar sekali ya. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Menelaah struktur dan bahan teks deskripsi. Baiklah anak-anak ya. Bapak akan membagikan soal pretest terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut untuk memasuki pembelajaran inti ya. Nah, di sini sudah Bapak siapkan untuk soal pretestnya, silakan kalian kerjakan ya. Soalnya ada 5, waktunya 10 menit. Satu soal itu 2 menit ya. Berarti untuk satu soal itu nilainya 2. Kalau soalnya 5 berarti kalau benar semua berapa? 10 ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa untuk namanya ya. Kasih sampingnya sana, Mbak. Nah, nama pelajarannya ya, berarti kompetensi dasarnya hari ini kita menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi ya. Kalian tulis juga ya. Nah, silakan ditulis nama. Bapak ingatkan sekali lagi untuk nama, kelas, ya,
tentang materi kita pada hari ini kalian tulis juga ya, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Muhammad Rizky mana? Udah selesai? Belum? Ya, belum ya. Nah, waktunya masih ada sekitar 4 menit lagi. Ya, waktunya udah habis ya. Silakan dikumpul perwakilan saja dari teman kalian biar tidak semua maju ke depan ya. Silakan dikumpul. Ya, bahas sini. Ya, dikumpul sini. Baik ya anak-anak ya, kita akan masuki ke kegiatan inti ya. Tapi sebelum kita masuki kegiatan inti, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama kelompoknya Andre sama kelompoknya Jonathan. Silakan dibuat 2 kelompok. Mejanya silakan kalian susun yang rapi ya. Silakan dirapikan. Jonathan, sebelah sini Jonathan. Yuk, gabung sebelah sana. Pelan-pelan. Nah, Bapak akan bagikan semuanya ya. Bapak akan bagikan tugas kalian, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Kalian tulis identifikasinya apa, deskripsi bagiannya apa, dan kesimpulan atau kesannya ya. Kalian menentukan, kalian baca. Itu berarti 3 atau 4 ya. Nah ini. Jangan lupa ditulis ya, menentukan bagian-bagiannya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah ini kelompoknya Andre ya.
Ya gimana? Udah siap semuanya? Udah selesai? Ada yang belum? Udah? Baik, kalau sudah kalian coba mempresentasikan ya untuk menentukan bagian-bagian identifikasi, deskripsi bagian dan kesimpulan atau kesan. Silakan untuk kelompok Jonathan untuk maju ke depan terlebih dahulu ya. Ya, semuanya. Nah, dari sini aja Jonathan. Hop. Nah. Geser sini, Mas. Nah. Gebyar pementasan tari kolosal Arya. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Atilah Jaya memperkasai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Pertunjukan dimulai pada pukul 8. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Dibagikan barat kembang api muncul dari ke langit jarak di Jakarta diiringi alunan musik mengentak keras. Penonton bersorak-sorai kaget sekali terpesona. Tata lampu yang didukung cuaca cerah malam itu semakin menambah kecerdasannya. Suasana pembukaan pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disorot gambar indah sebagai latar cerita. Setelah sukses memukau penonton pada acara pembukaan, penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Arya. Para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Erwin Gutawa mengaransemen lagu Betawi dengan syahdu. Musik pengertian suasana. Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Beragam suasana hati semakin dirasakan penonton. Nuansa keceritaan pemain anak-anak Wak Gung disusul suasana romantis Juki dan Arya. Adegan berhenti dengan suasana seru. Latihan silat antara Arya dan Juki. Penggantian suasana berlangsung sangat cepat. Puncak ketegangan semakin terasa pada saat para Selesai? Ya, kalau sudah silakan duduk. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya ya. Silakan maju ke depan.
Kalian serius beres. Serius ya, silakan beres sebelah sana. Pantai Sengginggi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Sengginggi sangat indah. Pantai Sengginggi terletak di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Sengginggi merupakan pantai dengan paris pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Sengginggi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Sengginggi. Memasuki bibir Pantai Sengginggi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Sengginggi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam. Membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tanpa amparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam, menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir Pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruti anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang memancing ikan. Nah, sudah selesai ya. Mungkin dari kelompok 1, Jonathan mau nanggapin? Tidak ada tanggapan ya? Ya, baiklah ya anak-anak ya. Dari penampilan dari kelompok 1, ya Andre ya, kelompok 2, kalian sangat luar biasa ya. Apa yang sudah ditampilkan di depan, kalian sudah sangat baik menurut Bapak ya. Untuk kedepannya tolong dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi ya. Nah anak-anak semuanya ya, karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Bapak minta kepada Muhammad Adi Saputra ya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Menelah struktur dan unsur kebangsaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah,
dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca pembelajaran. Ya, benar sekali ya. Bahwasanya untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Apa? Struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, atau suasana pentas seni daerah yang didengar, dibaca ya. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan pada pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak akan memberikan soal terlebih dahulu ya. Soal ini kalian kerjakan di rumah, nanti minggu depan kalian kumpul ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Nah, baiklah. Sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk Andre ya, untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, bersalam pada Pak Guru. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buku cetaknya nanti dikumpul ya. Silakan.